Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK yakin bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi adalah asli. Namun, ia menilai Jokowi perlu menunjukkan ijazah tersebut agar kasus yang sudah bertahun-tahun menjadi atensi publik itu segera tuntas. Seingat JK, kasus ijazah Jokowi sudah muncul sejak 2 hingga 3 tahun belakangan. Bukan hanya menjadi atensi publik, kasus itu juga sudah meresahkan dan merugikan masyarakat, termasuk merugikan Jokowi secara pribadi. Oleh karena itu, dia berharap agar kasus tersebut bisa segera tuntas. Menurut JK, kasus tersebut secara tidak langsung telah mengganggu. Pasalnya terus muncul di ruang publik bertahun-tahun. Bahkan bisa jadi kasus itu berbiaya mahal. Sebagai wapres yang pernah mendampingi Jokowi, JK yakin Jokowi juga memahami kerugian sosial akibat dari kasus tersebut. Dalam kesempatannya, JK melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar kepada Bareskrim Polri. Menurut dia, keterangan Rismon yang sudah beredar luas adalah penghinaan dan telah merugikan martabatnya serta nama baiknya. Selain Rismon, JK juga melaporkan 2 terlapor lain, yakni pemilik akun YouTube @studiomusik Rock Ciamis dan akun Facebook @1992 Pusat Madiun. Meski Rismon telah membantah dan menyebut keterangannya dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. JK menyatakan bahwa Rismon tidak membantah informasi yang menyebut dirinya telah mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dengan kasus ijazah Jokowi. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan Rismon. Sehingga tidak ada jalin komunikasi apapun yang terjadi antara dirinya dan Rismon. Seperti halnya dengan Jokowi, JK menyampaikan bahwa dirinya sama sekali tidak berkomunikasi dengan Jokowi terkait persoalan tersebut. Menurut dia, persoalan dengan Rismon adalah masalah yang harus dia hadapi sendiri.
sebab Rismond telah melecehkan martabatnya dan nama baiknya di hadapan publik. Para pelapor diduga telah melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan Undang-Undang KUHP. Yakni pasal-pasal 263 KUHP dan atau pasal 434 KUHP dan atau pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengatur tentang pelanggaran tindak pidana menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitaan. Padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitaan tersebut bohong dan atau fitnah dan atau pencemaran nama baik. Itu aja. Supaya ini habis waktu kita. Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan. Tapi kita waktu habis dalam biaya ongkos mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, maki-makian di TV itu kehidupan nasional kita terganggu dengan cara itu. Jadi saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita dalam 2 tahun, 3 tahun. Tinggal dikasih lihat selesai. Siap masyarakat. Saya yakin begitu. Daripada kita berseterusan, ada kelompok berseteru bertahun-tahun, hilang waktu, hilang harkat sosial, hilang. Itu yang kita harapkan. Selesailah bulan ini menunjukkan ini jasa saya. Selesai. Saya yakin. Yang pasti Pak Jokowi tidak menginginkan sebagai mantan presiden tidak menginginkan masyarakat ini pecah belah karena soal kecil. Ya, itu kan? Ya, terima kasih. Pak, isu lain boleh Pak? Isu lain Pak, gencatan senjata Pak.